Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa dengan saya Pendeta Vence Moninka STH. Saudara-saudara, dalam channel YouTube ini saya punya kerinduan untuk membagikan kebenaran-kebenaran firman Allah bagi kita sebagai orang percaya. Sebab bagi saya pribadi sebagai seorang pendeta, bahwa di tengah-tengah dunia dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa, banyak hal yang telah membuat kebiasaan-kebiasaan baik, banyak hal yang telah merubah. Cara hidup manusia, merubah karakter manusia. Sebab dulu ketika saya masih anak-anak, tahun 80-an, 90-an, rasa hormat, kerjasama, gotong royong, saling menghormati, kakak beradik, saudara bersaudara, bertetangga, itu saudara-saudara sangat luar biasa. Anak-anak sekolah di zaman 70-an, 80-an, 90-an begitu sangat menghormati orang yang lebih tua. Bukan hanya orang tuanya, namun saudara-saudara, perkembangan zaman yang begitu cepat perlahan-lahan mulai mengikis kebiasaan-kebiasaan baik kita sebagai orang timur. Merubah karakter kita menjadi karakter yang buruk dan jauh dari karakter Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, saya Pendeta Vence bukan ikut-ikutan seperti para hamba-hamba Tuhan yang lain, membuat channel YouTube agar supaya banyak yang like, banyak subscriber. Tidak. Anda mau like, Anda mau subscribe atau tidak, bagi saya yang terpenting adalah saudara boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan lewat channel YouTube saya. Mengapa saudara-saudara? Karena sebelum saya menjadi pendeta, kehidupan saya itu berantakan. Kehidupan saya tidak beres. Karakter saya buruk. Saya orang yang tidak baik, baik di mata Tuhan, di mata manusia. Saya lahir dari keluarga miskin, keluarga yang tidak punya apa-apa.
Saya pernah bergaul bebas. Saya pernah minum minuman keras, alkohol, merokok. Saya melakukan hubungan bebas dengan orang lain yang tentunya wanita. Kehidupan saya sangat buruk, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, kehidupan yang buruk saya itulah yang membawa pribadi saya kepada Tuhan Allah. Karakter buruk saya diubahkan oleh Tuhan sehingga saya menjadi seorang pendeta. Saya diubahkan Tuhan karena saya mau berubah, saudara-saudara. Sekalipun Tuhan ingin merubah saya, tetapi apabila saya memiliki hati yang keras, saya tidak mau membuka hati kepada Tuhan. Mana mungkin saya dapat diubahkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Karena itu saudara-saudara, saya berharap lewat channel YouTube saya ini kiranya dapat menjadi berkat buat saudara-saudara. Ada juga hal-hal yang saya alami dalam kehidupan ini. Saya mungkin ada 5-6 kali saya berada dalam keadaan kritis. Saya koma di rumah sakit. Saya hampir mati. Ya. Karena itu saya sangat rindu untuk berbagi kesaksian dengan saudara-saudara. Tetapi mungkin saya akan berbagi kesaksian itu di waktu-waktu yang akan datang, di waktu yang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini saya akan membaca dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-33. Untuk itu sebelum membaca firman Tuhan dalam kitab suci, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu, sehingga sampai di saat ini kami masih menikmati berkat anugerah Tuhan, kehidupan yang daripada Tuhan untuk kami menikmati dalam kehidupan ini. Di saat ini Bapa di sorga, hamba rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan Allah. Oleh karena itu ya Allah Tuhan kami, perlengkapi hamba-Mu ini, agar supaya hamba boleh berkata-kata menurut kehendak-Mu Bapa. Bukan karena kelebihan, bukan karena kehebatan hamba-Mu ini, tetapi biarlah hamba dapat berbicara menurut tuntunan Roh Kudus-Mu. Terpujilah firman-Mu ya Tuhan Allah, firman kehidupan kami. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, kita akan membaca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang 2 Korintus 11 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-33. Dua Korintus 11 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-33, firman Tuhan berkata, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma.
Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demikian kebenaran Kristus di dalam diriku. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukankah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran? Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah,
maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini sungguh sangat menarik. Mengapa? Karena dalam pemberitaan Injil Rasul Paulus di jemaat Korintus, dia sedang melawan sekelompok orang yang dalam pembacaan saat ini disebut dengan para rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai Rasul Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, Rasul Paulus juga sebenarnya di saat ini sedang menghadapi kebodohan dari jemaat di Korintus. Mengapa saya katakan demikian? Saya akan jelaskan sebentar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja hadir di dunia ini gereja adalah saya dan saudara. Untuk memberitakan Injil Tuhan, kebenaran firman Tuhan, baik bagi mereka yang sudah percaya, mereka yang masih ragu-ragu, bahkan mereka yang sama sekali belum percaya dengan firman Tuhan, dengan Injil Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan pelayanan gereja, para hamba Tuhan terutama, ada begitu banyak tantangan, cobaan, godaan yang dihadapi gereja kita di zaman sekarang ini. Yang kedua, ada begitu banyak yang harus dihadapi tantangan para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah dunia ini di dalam memberitakan Injil. Tantangan yang pertama datang dari diri sendiri. Yang kedua, tantangan datang dari luar. Saudara-saudara, saya sangat mengagumi apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus, sebab dia telah berbuat sesuatu yang luar biasa. Dia telah mengerjakan pekerjaan Injil dengan luar biasa. Dia telah memberitakan Injil Allah, bahkan dengan cuma-cuma. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, ada kelompok-kelompok tertentu
yang ada di Korintus, bahkan sebagian besar jemaat di Korintus ternyata sepertinya menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus itu adalah keliru. Mengapa keliru? Sebab Rasul Paulus dalam pembacaan kita saat ini, kita telah melihat bahwa bagaimana dia tidak mau mengambil upah, tidak mau mengambil uang dari jemaat di Korintus. Mengapa, saudara-saudara? Karena seperti yang kita baca saat ini, karena dia tidak mau membebani jemaat. Dia tidak mau membebani jemaat. Dia tidak ingin menyusahkan jemaat. Sebab dia juga secara pribadi telah merasa berkecukupan karena ada jemaat yang dari Makedonia yang telah membantu Rasul Paulus dalam pekerjaan pelayanannya. Rasul Paulus sungguh memiliki sebuah komitmen. Bahkan dia berkata, "Dan aku akan tetap berbuat demikian." Apa maksudnya? Dan aku akan tetap berbuat demikian. Bahwa Rasul Paulus dalam segala hal akan menjaga dirinya supaya jangan menjadi beban bagi jemaat di Korintus. Ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, sebenarnya karena dia sangat mengasihi jemaat di Korintus. Walaupun salah dimengerti, salah dipahami oleh jemaat di Korintus. Karena itu Paulus mengatakan Allah mengetahuinya. Apa maksudnya? Allah tahu karena Paulus sangat mengasihi jemaat di Korintus. Karena itu dia tidak mau membebani jemaat di Korintus. Paulus juga sebenarnya, saudara-saudara, melakukan hal itu dengan tujuan untuk mencegah orang-orang yang mengambil kesempatan, mencari kesempatan di jemaat di Korintus melalui pelayanan mereka. Karena itu Rasul Paulus telah mengingatkan, memberikan peringatan bahwa orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Mereka adalah pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Mengapa kalian lebih percaya kepada mereka dan menganggap aku bodoh? Itu kata Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus melanjutkan lagi dengan kalimat, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus agar supaya waspada dengan orang-orang seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang menyamar sebagai seorang pelayan-pelayan yang menyampaikan kebenaran. Tetapi Paulus mengatakan bahwa
suatu saat mereka akan menerima hal yang setimpal seperti apa yang mereka lakukan. Paulus mengatakan, jangan menganggap aku bodoh. Tetapi jikapun kalian menganggap aku bodoh, maka terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya pun aku boleh bermegah sedikit. Saudara-saudara, ini kalimat ini adalah sebuah kalimat yang memiliki makna bahwa ketika Rasul Paulus dianggap bodoh, maka sebenarnya disitulah Paulus menganggap bahwa dirinya dimegahkan. Bukan dimegahkan oleh dirinya sendiri, saudara-saudara. Walaupun dia katakan dia akan bermegah sedikit, tetapi sebenarnya dia akan dimegahkan oleh Tuhan. Amin. Kalimat ini sebenarnya, saudara-saudara, untuk menyinggung sebenarnya para rasul-rasul palsu, pelayan-pelayan Tuhan palsu, ingin menyinggung jemaat di Korintus, bahwa sebenarnya ketika mereka menganggap Rasul Paulus bodoh, maka mereka tidak menyadari sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Mengapa, saudara-saudara? Karena mereka lebih percaya perkataan-perkataan para pelayan-pelayan Tuhan yang curang, para rasul-rasul palsu. Mereka yang bekerja sebagai pelayan hanya untuk mencari keuntungan di jemaat di Korintus. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, jemaat di Korintus tidak menyadarinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, bahkan dia menyampaikan bagaimana penderitaannya ketika dia melaksanakan pemberitaan Injil Kristus itu. Dia mengatakan bahwa dia pernah disesah, dipukul. Dia pernah diderah. Luar biasa, saudara-saudara. Diderah, saudara-saudara, berarti dia dipukul dengan rotan atau dengan cemeti atau dengan alat lain dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa dia seringkali dalam bahaya, banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, bahaya di padang gurun, bahaya di kota, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bayangkan, saudara-saudara, bahaya dari saudara-saudara palsu. Apa maksudnya? Ini mengindikasikan bahwa ada sebagian jemaat, ada sebagian kelompok orang yang sebenarnya telah menjadi seperti saudara sendiri oleh Rasul Paulus, tetapi ternyata di balik itu mereka tidak mengagungkan Paulus. Mereka tidak menganggap Paulus. Sebenarnya mereka mengabaikan Rasul Paulus. Mereka tidak percaya dengan Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus mengatakan mereka saudara-saudara palsu.
Paulus seringkali harus menahan rasa lapar dan dahaga, rasa haus. Dia berpuasa. Dia kedinginan tanpa pakaian. Dan ada begitu banyak hal-hal lain lagi yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pekerjaan pelayanannya, ya, saudara-saudara. Oleh karena itu Paulus mengatakan, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena dalam pelayanan yang telah dilakukannya oleh Rasul Paulus, dalam perjalanan kehidupannya, dia telah mengalami berbagai macam pergumulan, tantangan, dan penderitaan kehidupan. Sehingga saudara-saudara, dia juga turut memahami, dia turut merasakan apa yang dialami oleh jemaat, apa yang dialami oleh umat Tuhan tentunya. Dia bahkan mengatakan, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ini menunjukkan betapa besar rasa sayang Rasul Paulus, betapa besar cinta dan kasih sayang Rasul Paulus kepada jemaat yang dilayaninya, sehingga dia rela berkorban, bahkan nyawanya dipertaruhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan bergereja saat ini, banyak hamba Tuhan ingin berada pada posisi nyaman. Banyak hamba Tuhan ingin berada dalam situasi nyaman. Dan ketika mereka berada dalam situasi nyaman, mereka tidak mau keluar dari posisi nyaman itu. Sebab dalam pemikiran, bila mereka keluar dari posisi nyaman, maka mereka tidak akan menikmati lagi kenyamanan. Mereka tidak akan lagi menikmati kenikmatan. Mereka akan kehilangan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Banyak para hamba Tuhan melakukan pekerjaan pelayanan hanya untuk mencari keuntungan, hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk dihormati. Banyak para hamba Tuhan melayani, banyak para hamba Tuhan bekerja di ladang Tuhan, agar supaya ada timbal balik. Sebagai hamba Tuhan ya wajar saja, karena sebagian besar pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu, apalagi para pendeta, memang hidup karena jemaat. Jadi ya sungguh wajar kalau memang sebagai hamba Tuhan apabila kita menerima berkat dari jemaat,
Tetapi yang saya maksudkan di sini saudara-saudara bukan berarti kita tidak boleh menerima sesuatu dari jemaat ketika kita memberitakan Injil. Tetapi yang saya ingin maksudkan di sini, agar supaya di dalam melayani Tuhan, kita melayani dengan hati yang murni. Kita memiliki kemurnian hati. Melayani Tuhan, kita harus berfokus untuk memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Bukan berfokus pada materialistik. Sebab jika kita berfokus pada materi, maka kita akan menjadi pendeta materialistik. Materialisme. Kita tidak akan menjadi lagi hamba Tuhan, tetapi kita akan menjadi hamba uang. Dan kehidupan kita, percayalah, akan dipermainkan oleh uang. Bila dalam melayani Tuhan kita ingin dihormati, kita ingin memperoleh jabatan lebih tinggi, maka kita bukan melayani untuk Tuhan, tetapi kita melayani untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita melayani bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyenangkan manusia. Banyak para hamba Tuhan menggadaikan harga dirinya hanya demi uang dan jabatan. Banyak para hamba Tuhan bukan lagi menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi hamba tuan. Dia lebih takut tuannya daripada Tuhannya. Ketika Anda melayani dan berpikir bahwa Anda akan menjadi kaya, maka Anda keliru. Mengapa? Karena tanpa Anda sadari bahwa di mana jemaat yang Anda layani, di situ bukan hanya hidup orang-orang kaya, orang yang berkecukupan, tetapi juga di situ hidup orang-orang miskin, orang-orang susah. Mereka yang bekerja sehari hanya untuk makan sehari. Bahkan ada orang yang bekerja hari ini, tetapi tidak cukup untuk makan hari ini. Sebagai hamba Tuhan, marilah kita melayani Tuhan kita, bukan melayani tuan kita. Sebab bila kita melayani Tuhan, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bila saudara dan saya melayani dengan hati yang tulus, hati yang murni, mengapa takut susah? Mengapa takut lapar? Mengapa takut istri dan anak-anak Anda tidak akan makan dan saya? Jangan takut. Bila saya dan saudara melayani Tuhan kita, maka Tuhan akan melayani kita dengan luar biasa.
melayani dengan cara bagaimana, Tuhan akan menganugerahkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Tanpa kita minta pun, bila kita menjadi orang benar, hamba Tuhan yang benar, melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, dan kita berdoa tanpa kita minta pun, Tuhan pasti kasih. Amin. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, marilah saya dan saudara sebagai pendeta, sebagai para hamba Tuhan, kita semua ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah penyambung lidah Allah. Kita ini adalah biji mata Allah. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itulah yang akan dilihat orang kepada kita. Bila perkataan kita baik, bila perbuatan kita baik, maka disitulah kita menjadi teladan bagi jemaat dimanapun kita layani, baik saya maupun saudara tentunya. Yang kedua, saudara-saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan bergereja saat ini, banyak gereja yang bisa dikatakan saling bersaing. Banyak para hamba Tuhan yang bersaing. Kalau bersaing ingin dan untuk menyelamatkan banyak jiwa, ya it's okay. Tetapi bila kita bersaing hanya untuk mencari orang, mencari umat, tetapi apabila kita hanya bersaing agar supaya gereja kita dikatakan lebih banyak pundi-pundi, lebih banyak persepuluhan yang terkumpul di dalam gereja kita, maka kita bukan lagi melayani untuk Tuhan. Banyak gereja saat ini telah berfokus kepada perbendaharaan gereja, tetapi mengabaikan pastoral, mengabaikan penggembalaan terhadap jemaat yang memiliki banyak masalah. Baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah dengan tetangga. Gereja kita kebanyakan hanya berfokus kepada perbendaharaan gereja, daripada memperhatikan perekonomian jemaat. Gereja kita hanya berfokus pada kuantitas jumlah jemaat yang masuk di gereja setiap minggu, atau jemaat yang ketambahan di gereja kita, tetapi mengabaikan pertumbuhan rohani. Padahal saudara-saudara, pertumbuhan rohani itu yang paling utama. Sebab misi Allah di dunia ini, sekali lagi saya katakan, misi Allah di dunia ini adalah untuk mengangkat orang-orang dari jurang penderitaan, bukan justru membuat orang-orang jatuh di jurang penderitaan.
Bukan berarti saya mau katakan bahwa saya Pendeta Vincent Meningka adalah orang yang tidak memiliki kekurangan. Saya sudah sempurna, tidak. Tetapi justru lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini saya ingin mengajak kita semua agar supaya kita membuka mata hati kita melihat di sekeliling kita. Gereja kita dibangun dengan harga miliaran rupiah, sedangkan ada anggota jemaat kita yang rumahnya hampir roboh, yang rumahnya hanya terbuat dari bilik bambu, yang rumahnya hanya terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Dan banyak jemaat kita yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Mereka hanya meminjam tanah orang dan mereka mendirikan rumah untuk sementara. Apakah kita sebagai gereja memahami dan mengerti hal ini? Pernahkah hati kita terketuk untuk melihat dan merasakan bagaimana penderitaan yang dialami jemaat kita? Sebagai hamba Tuhan, Anda mungkin memiliki gaji dan tunjangan dengan berjuta-juta rupiah, tetapi Anda tidak menyadari, saya dan saudara tidak menyadari bahwa ada jemaat kita yang tidak makan hari ini. Apakah kita melihat? Apakah kita mengetahui bahwa ada anggota jemaat kita yang tidak pernah sarapan pagi? Apakah kita pernah tahu bahwa ada anggota jemaat kita yang hanya makan pada siang hari atau malam hari? Firman Tuhan saat ini lewat Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada saya dan saudara agar supaya sebagai para hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus memiliki kepekaan hati untuk melihat situasi dan kondisi jemaat kita, saudara-saudara kita. Kita terlalu bangga apabila uang kas kita memiliki saldo yang begitu banyak, puluhan juta, ratusan juta, miliaran rupiah. Kita bangga dengan gaji kita yang jutaan rupiah, tetapi kita tidak pernah tahu ada berapa banyak anggota jemaat kita yang menangis karena tidak memiliki makanan. Bukan karena mereka malas. Ada orang yang saya contohkan, dia bekerja sebagai kuli bangunan. Saudara-saudara pasti tahu, tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak setiap tahun ada proyek bangunan. Kalau dalam 3 bulan ini dia punya proyek, dia bisa memberi makan istri dan anak-anaknya. Tetapi 4, 5, 6 bulan kemudian tidak ada proyek, dia tidak bisa memberikan makan istri dan anak-anaknya. Apakah kita akan mengatakan bahwa dia seorang pemalas? Padahal dia adalah seorang pekerja. Begitupun para petani. Petani menanam bukan menanam dan langsung menuai. Mereka harus menunggu 3-4 bulan, bahkan ada yang 6 bulan baru menuai. Lalu selama 1-6 bulan, apa yang harus mereka lakukan? Apa yang mereka makan? Apakah kita sebagai gerejanya
dapat merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat kita. Apalagi di saat-saat sekarang ini dalam pandemi COVID-19. Sudah saatnya gereja sebagai lembaga, sebagai organisasi untuk membantu jemaatnya. Jemaat yang di PHK, jemaat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, jemaat yang hidup dalam kemiskinan, lansia, mereka yang sudah tua, disinilah gereja berperan sebagai bukan hanya penyambung lidah Allah, tetapi juga bagaimana gereja bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Saudara-saudara kita yang tidak punya tempat tinggal. Saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan saat ini. Jangan hanya didoakan. Sebab bila hanya doa, maka mereka tidak makan. Kita harus doakan dan kita harus lakukan. Kita doakan, kita berbuat. Kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itulah salah satu misi Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Semoga lewat taburan firman saat ini kiranya saya dan saudara sebagai hamba Tuhan akan terus berkarya, memberikan kesaksian, bahkan menolong jemaat kita yang hidup dalam penderitaan, yang tidak punya apa-apa. Sebab sebagaimana kita mengajar jemaat kita untuk memberi, maka sudah saatnya juga kita sebagai gereja untuk memberi. Sekali lagi, gereja sebagai lembaga, sebagai organisasi untuk memberi. Dengan demikian, kita telah melaksanakan misi Allah yang benar di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin.